Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberi nikmat yang paling agung, nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan bukti alhamdulillah di bulan Rajab, bulan yang dikeramatkan, yang disucikan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah, kita masih tetap istiqomah untuk tetap ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pada kita kemudahan untuk tetap beribadah, beramal solih sampai akhir kehidupan kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah taala, insyaallah sebelum nanti kita sampaikan apa yang menjadi agenda kita, tema kita, yaitu bagaimana kita bisa memahami peristiwa yang dinamakan nuzulul Quran atau turunnya Al-Quranul Karim, yang dijelaskan di dalam ayat-ayat Allah dan juga dijelaskan, diperinci di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga diterangkan oleh para ulama salaf, baik dari kalangan para sahabat Nabi dan juga para tabi'in dan yang lainnya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada perkataan yang patut kita pahami, bahwa suatu hari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah azza yang wafat pada tahun 110 Hijriah, beliau pernah didatangi oleh seseorang yang memang seseorang ini kelihatannya sebagai ahlul maksiat, orang yang gemar melakukan perbuatan maksiat, senang berbuat dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran agama Allah, dan sedikit sekali untuk beribadah kepada Allah, mungkin yang pokok-pokok saja. Kemudian ketika orang ini menyampaikan perihal tentang apa yang telah dilakukan selama itu, dia menyampaikan, wahai imam, wahai syekh, kenapa Allah tidak memberikan teguran kepada diriku yang katanya menurut Al-Quran ataupun menurut yang disampaikan oleh Nabi, ketika orang berbuat maksiat akan diperingatkan oleh Allah, mungkin diberi ancaman, bahkan siksaan atau azab secara langsung mungkin di dunia. Maka Hasan Al-Basri bertanya kepada orang tersebut, wahai kisana, wahai hamba Allah, apa yang kau lakukan? Kemudian dia menjawab, aku melakukan ini dan itu, suka minum khamr, kadang-kadang mungkin berzina, atau ibadah atau maksiat-maksiat yang lain mungkin yang disampaikan oleh orang tersebut, ya. Tapi orang tersebut menimpalinya. Nah, katanya kalau orang berbuat maksiat, orang berbuat dosa itu dia akan ditegur oleh Allah, diperingatkan oleh Allah. Bahkan ada juga yang mereka langsung disiksa di dunia sebagai bentuk apa? Kemurkaan Allah. Maka Hasan Al-Basri menyampaikan, wahai kisana, wahai hamba Allah, bahwa tidak melulu ataupun tidak semuanya teguran-teguran Allah, peringatan-peringatan Allah atau siksa-siksa Allah itu diberupakan dengan sekaligus fisik kepada manusia atau kepada hamba yang berbuat dosa atau maksiat tersebut. Artinya tidak dirupakan berupa ancaman secara fisik,
Tidak melulu, tidak harus seperti itu. Maka Hasan al-Basri mengatakan, di saat engkau melakukan perbuatan dosa atau maksiat, pelanggaran agama Allah, engkau mungkin masih suka berzina, engkau mungkin masih suka minum-minuman keras, mabuk-mabukan, bahkan engkau masih suka untuk meninggalkan ibadah sholat atau meninggalkan sholat berjamaah, atau engkau malas untuk membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, engkau enggan untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, berat untuk melangkahkan kaki-kakimu untuk mendatangi panggilan-panggilan Allah atau azan atau pengajian-pengajian. Bahkan lisanmu mungkin jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau mungkin berat juga untuk bersedekah atau berbuat baik kepada manusia. Maka itulah yang dinamakan peringatan dari Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, apa yang disampaikan Hasan al-Basri menunjukkan bahwa ketika orang sudah mulai ada tanda-tanda kemalasan, kefuturan dalam dirinya, semakin lemah imannya untuk beribadah kepada Allah, mentaati Allah, maka itu merupakan tanda bahwa Allah sedang memberikan ancaman, peringatan, bahkan murkanya juga Allah, atau teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siksa Allah, azab Allah tidak harus melulu dengan berupa fisik. Kan ada orang yang diberi peringatan berupa kecelakaan, sakit keras, atau yang lainnya yang itu menimpa fisik. Tapi juga kadang-kadang peringatan-peringatan Allah, siksa Allah itu kadang-kadang dijadikan seseorang itu semakin mulai jauh dari Allah, meninggalkan Allah, melupakan Allah, lalai dari ibadah kepada Allah. Itu siksa dari Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi hati-hati. Kalau orang itu sudah dijauhkan oleh Allah, dipalingkan hatinya dari Allah, ditinggalkan oleh Allah, itu merupakan siksa yang paling berat, teguran yang paling berat, peringatan yang paling berat para jamaah Bapak Ibu. Kenapa? Mungkin ketika orang diperingatkan oleh Allah, ditegur oleh Allah, disiksa mungkin oleh Allah dengan fisik, bisa jadi orang tersebut akan spontanitas sadar bahwa itu teguran dari Allah, itu peringatan dari Allah, itu siksa dari Allah. Langsung dia mungkin sadar. Ketika dia sadar, bertobat kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Kita Pak Bu, kadang-kadang seperti itu. Wah, saya diberi kecelakaan, dikasih musibah, dikasih bencana, mungkin karena dosa-dosa saya selama ini yang aku lakukan. Mungkin dia akan berpikir seperti itu, sehingga dia mengingat Allah, kembali kepada jalan yang benar. Mulai dia beribadah kepada Allah, mentaati Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki dirinya, menyesal, meninggalkan perbuatan dosa dia dan kembali kepada jalan yang benar. Itu ketika orang dikasih teguran, peringatan berupa fisik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda para jamaah Bapak Ibu, kadang-kadang orang itu tidak merasa dirinya itu ditegur oleh Allah, tidak merasa dirinya diancam, dikasih peringatan, bahkan azab atau siksa oleh Allah, yang dimana kadang-kadang ketika dia ini merasa aman dari siksa Allah atas perbuatan dosa maksiat yang dilakukannya, maka ini yang paling berbahaya. Kenapa? Maka Allah katakan di dalam surat At-Taubah, kalau kita membuka surat yang ke-9 ayat yang ke-67, nasallahu fanasiyahum, ya, nasallahu fanasiyahum. Ketika mereka mencoba untuk melupakan Allah, menjauh dari Allah, maka Allah melupakan mereka. Allah menjauh dari mereka. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi hati-hati ketika Allah sudah jauh dari seseorang, atau Allah jauh dari kita, Allah melupakan kita, Allah berpaling dari kita, hati-hati. Itu merupakan azab dari Allah, siksa dari Allah, atau teguran, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa memberikan peringatan, petunjuk, hidayah kalau Allah sudah meninggalkan kita?
Allah sudah melalaikan kita, Allah sudah melupakan kita. Kita dibiarkan terseok-seok dalam kemaksiatan, lubang lumpur dosa, berada dalam jurang kemungkaran. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Siapa yang bisa mengingatkan kita? Tidak ada satupun orang yang bisa menyadarkan kita, mengetuk hati kita, membuka hati kita supaya mendapatkan hidayah kecuali atas izin Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itulah nasihat dari Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in yang memberikan nasihat yang luar biasa, bahwa tidak semuanya ketika orang berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat maksiat itu langsung ditegur oleh Allah secara fisik. Bisa jadi Allah biarkan dia dalam kemaksiatan, Allah biarkan dia dalam perbuatan dosa, terus berbuat dosa-dosa. Yang dikhawatirkan ketika dosa yang dia lakukan, perbuatan maksiat yang dilakukan sampai datang akhir hayatnya. Ini yang paling berbahaya para jamaah Bapak Ibu. Kenapa? Kemudian meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, mati yang mengerikan, meninggal dalam kondisi yang buruk, yang dimana orang yang mati dalam kondisi su'ul khatimah maka jelas akan dinas, akan dicap oleh Allah, akan distempel oleh Allah. Orang seperti ini pasti akan mendapatkan azab di dalam kubur, di alam barzakh, bahkan nanti juga akan diazab yang lebih berat nanti di akhirat kelak. Semoga kita berlindung kepada Allah dari adanya kematian yang su'ul khatimah, dihindarkan dari siksa di alam kubur, apalagi nanti siksa di neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.